Banyak pendaki percaya ada sosok perempuan cantik yang sering muncul di Gunung Bawah Karaeng. Yang aneh, sosok itu selalu muncul saat kabut dan bulan purnama. Warga sekitar bahkan punya peringatan khusus untuk para pendaki. Yaitu, kalau terdengar lolongan anjing tengah malam, sebaiknya tetap di dalam tenda. Karena menurut cerita yang beredar, itu tanda sosok bernama Noni sedang muncul di jalur pendakian, dan banyak pendaki mengaku pernah melihatnya langsung. Anehnya, hampir semua cerita tentang Noni memiliki kejadian yang hampir sama. Sosok itu sering membantu pendaki yang tersesat lalu menghilang begitu saja. Beberapa pendaki bahkan mengaku pernah ditunjukkan jalan yang aman saat kabut tebal turun. Tapi ketika mereka menoleh kembali, perempuan itu sudah tidak ada. Yang membuat kisah ini semakin misterius, sosok Noni dipercaya berasal dari legenda lama di Pos 3 Bawah Karaeng. Dan sampai sekarang, ceritanya masih sering dibahas oleh para pendaki. Gunung Bawah Karaeng memiliki ketinggian sekitar 2.830 mdpl. Gunung ini berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain terkenal dengan jalurnya yang ekstrim, gunung ini juga dipenuhi cerita misteri. Dan legenda tentang sosok Noni menjadi yang paling terkenal di kalangan pendaki. Sosok Noni digambarkan sebagai perempuan cantik dengan wajah pucat. Ia dipercaya sering terlihat di sekitar Pos 3 saat malam hari. Menurut warga yang ada di kaki Gunung Bawah Karaeng, kemunculannya sering disertai angin dingin yang mendadak. Kadang juga terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Kalau suasana gunung tiba-tiba sangat sunyi, pendaki biasanya mulai merasa tidak nyaman. Karena dipercaya ada sosok yang sedang melintas di jalur pendakian. Konon, semasa hidup Noni, ia sangat sering mendaki di Gunung Bawah Karaeng. Hampir setiap minggu ia naik bersama kekasihnya. Karena terlalu sering datang, warga sekitar akhirnya mengenalnya. Noni dikenal ramah dan selalu ceria kepada pendaki lain. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Noni turun gunung seorang diri dengan tatapan yang kosong. Warga juga melihat wajahnya sangat pucat dan tidak berbicara sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, warga masuk ke hutan untuk mencari kayu. Dan mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Warga menemukan tubuh Noni tidak bernyawa di area dekat Pos 3. Sejak saat itu, cerita misterius tentang dirinya mulai menyebar. Dan sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti penyebab kejadiannya. Ada banyak cerita berbeda yang berkembang di masyarakat. Dan yang menarik, warga percaya bahwa sosok Noni bukan penunggu yang mengganggu. Banyak cerita justru mengatakan ia sering membantu pendaki. Dan salah satu kisah paling terkenal datang dari salah satu pendaki senior, sebut saja namanya Adi. Cerita dialah yang membuat legenda Noni semakin dipercaya. Adi adalah pendaki asal Makassar yang pernah mendaki Gunung Bawah Karaeng pada saat acara peringatan 17 Agustus. Pengalamannya kemudian menjadi salah satu cerita paling terkenal tentang sosok Noni. Malam sebelum mendaki, Adi dan rombongannya menginap di rumah warga Lembana, salah satu desa yang ada di kaki Gunung Bawah Karaeng. Di sana mereka mendengar banyak cerita misteri dari warga sekitar. Salah satu warga memberi peringatan yang cukup membuat mereka merinding. Yaitu, kalau malam tiba-tiba sunyi dan anjing mulai melongdong, jangan pernah keluar tenda. Keesokan paginya, rombongan mulai mendaki menuju Pos 3. Awalnya perjalanan mereka berjalan normal seperti pendakian biasa. Tapi semakin tinggi mereka naik, kabut mulai turun cukup tebal. Dan jalur pendakian perlahan mulai sulit terlihat. Ada salah satu teman Adi mulai tertinggal karena kelelahan. Dia berjalan sendirian cukup jauh di belakang rombongan. Dan beberapa menit kemudian, teman mereka tiba-tiba menghilang dari jalur. Rombongan langsung berhenti dan mulai mencarinya. Setelah dicari cukup lama, mereka menemukan temannya duduk di dekat pohon besar. Wajahnya terlihat pucat dan hanya terdiam. Saat ditanya, kenapa ia duduk di sana, jawabannya membuat semua orang terdiam. Dia mengaku baru saja ditemani seorang perempuan berbaju putih. Menurut pengakuannya, perempuan itu menunjukkan jalur aman agar tidak mendekati jurang. Tapi ketika rombongan datang, sosok itu tiba-tiba menghilang. Yang membuat mereka bingung, lokasi itu hanya dipenuhi kabut tebal dan tidak terlihat ada jalur lain untuk pergi. Namun, teman Adi tetap yakin perempuan itu benar-benar ada. Bahkan ia sempat berbicara beberapa saat dengannya. Dia menggambarkan perempuan itu cantik, tapi kulitnya sangat pucat. Ciri-cirinya mirip seperti cerita warga tentang sosok Noni. Dan ternyata,
cerita seperti ini bukan hanya terjadi sekali. Banyak pendaki lain mengaku mengalami kejadian serupa. Ada juga pendaki lain yang mengaku tersesat saat turun dari gunung karena kabut sangat tebal. Dan disinilah kejadian aneh kembali terjadi. Pendaki itu berjalan sendirian cukup lama tanpa mengetahui arah jalur turun. Suasana gunung saat itu sangat sunyi dan dipenuhi kabut. Di tengah kebingungannya, ia melihat perempuan berdiri di dekat pohon besar. Sosok itu hanya diam sambil menunjuk arah jalur. Karena panik dan kelelahan, pendaki itu langsung mengikuti arah yang ditunjukkan. Dan beberapa menit kemudian, ia berhasil menemukan pos pendakian. Tapi saat ia menoleh kembali ke arah pohon tadi, perempuan itu sudah tidak terlihat lagi. Cerita lain datang dari pendaki yang kehabisan logistik saat cuaca buruk. Kondisi pendaki saat itu sudah sangat lemas. Dalam keadaan itu, ia mengaku didatangi perempuan cantik berwajah pucat. Kemudian perempuan itu memberinya makanan. Kemudian, pendaki itu ditemani berjalan sampai mendekati kampung warga. Tapi saat ia menoleh beberapa saat kemudian, sosok itu tiba-tiba menghilang. Warga sekitar percaya sosok itu adalah Noni. Karena cerita bantuan misterius seperti ini sudah sering terdengar. Dan ada juga pendaki yang pernah mendengar suara perempuan tertawa di sekitar pos 3. Padahal saat di senter, tidak ada siapa-siapa di sana. Menurut porter tua di Gunung Bawah Karaeng, kejadian seperti itu cukup sering terjadi. Terutama saat bulan purnama dan suasana gunung tiba-tiba sangat sunyi. Yang membuat cerita ini semakin aneh, hampir semua kisah tentang Noni selalu berakhir dengan cara yang sama. Sosok perempuan itu selalu membantu pendaki yang kesulitan, lalu menghilang begitu saja tanpa jejak. Karena itulah banyak warga percaya bahwa Noni bukan sosok yang mengganggu, melainkan legenda penjaga jalur pendakian. Tapi sampai sekarang, belum ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Noni. Dan misteri itu masih menjadi pembahasan para pendaki. Sebagian orang percaya, semua ini hanya cerita turun-temurun. Tapi sebagian lainnya yakin ada sesuatu di pos 3 Bawah Karaeng. Bahkan beberapa pendaki senior mengaku masih mendengar cerita baru tentang Noni sampai sekarang. Legenda ini seperti tidak pernah benar-benar hilang. Ada yang mengatakan mereka melihat sosok perempuan berdiri di antara kabut malam. Tapi ketika didekati, sosok itu perlahan menghilang. Cerita-cerita seperti ini membuat pos 3 dikenal sebagai area paling misterius di Gunung Bawah Karaeng. Terutama saat malam dan cuaca mulai berubah. Karena itu, banyak pendaki memilih berhati-hati ketika melewati area tersebut. Apalagi saat kabut mulai turun sangat tebal. Menurut cerita warga, suasana paling aneh biasanya muncul saat bulan purnama. Angin terasa lebih dingin, dan gunung mendadak sangat sunyi. Di saat seperti itu, beberapa pendaki mengaku merasa seperti sedang diperhatikan. Meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Ada juga yang mendengar langkah kaki mengikuti dari belakang. Tapi ketika mereka berhenti, suara itu ikut berhenti. Cerita seperti inilah yang membuat legenda Noni terus dipercaya. Karena pengalaman para pendaki sering memiliki kejadian yang sama. Meskipun begitu, warga sekitar tetap menghormati kisah tersebut sebagai bagian dari legenda gunung. Dan mereka selalu mengingatkan pendaki untuk menjaga sikap. Karena menurut mereka, gunung bukan hanya tempat untuk didaki, tetapi juga tempat yang harus dihormati. Legenda Noni masih menjadi salah satu cerita paling terkenal di Sulawesi Selatan. Dan terus dibahas di kalangan pendaki hingga sekarang. Kalau kalian sendiri, apakah percaya dengan cerita tentang Noni di pos 3 Gunung Bawah Karaeng? Atau menurut kalian, semua ini hanya cerita mitos dari para pendaki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau punya pengalaman misterius saat mendaki, kalian juga bisa cerita di sana. Jangan lupa bantu like video ini kalau kalian suka obrolan misteri seperti ini. Supaya kami bisa terus membahas cerita misteri lainnya. Dan buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan cerita berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu saat ada video baru yang diupload. Sampai jumpa di obrolan misteri berikutnya.